Kita kembali di Ada Apa Dengan Basket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ada Apa Dengan Basket. Untuk kali ini bintang tamunya sangat-sangat spesial ya teman-teman semua. Pokoknya dia adalah salah satu coach yang menurut saya itu terakreditasi A. Langsung saja kita ke bintang tamu kita atau ke narasumber kita, yaitu Coach Anthony. Apa kabar Coach Anthony? Baik. Untuk minggu-minggu ini kan banyak sekali kompetisi di Jogja sendiri. Ada kalau nggak salah ada 4 gitu kan ya. Nah, itu gimana Coach perasaannya? Kadang kan Coach Anthony berapa megang tim? Dua kelompok umur, yang dimana kelompok umur itu mengikuti berapa event? Masing-masing 2 turnamen. Dua kelompok umur, 2 turnamen. Satu kelompok umur mengikuti 2 turnamen. Usia berapa Coach Anthony? Usia 10 sama 12. Guys, 10 sama 12 tahun. Satu kelompok umur mengikuti 2 turnamen. Bagaimana pendapatnya untuk Coach Anthony untuk mengikuti 2 turnamen itu, dan bagaimana untuk mengatasi U10 dan U12-nya? Monggo silakan. Feelnya, perasaannya, ya jujur ini hal baru ya. Saya mungkin dapat tim di bawah 12 tahun yang maksudnya yang kategori kelompok umur di bawah 12 tahun ini tim yang baru. Jadi perasaannya tuh jujur awal kalau pegang ya memang kayak mau bingung sih. Sebelumnya kalau orang anak di atas 12 tahun itu kan kasih tahu masuknya gampang, ininya gampang. Kalau ini memang benar-benar kita kayak banyak hal yang harus dipermudah gitu aja. Misalnya kita banyak nih detail sini A sampai Z gini. Mungkin dari A sampai Z kita cuma kasih 4 sampai 5, tapi dengan banyak dengan ilustrasi ceritanya ya disimpelin lagi aja, intinya kayak gitu aja. Terus memang nggak bisa memberikan, kadang kan tiap pelatih pinginnya perfect nih, bagus gini-gini. Tapi real fact-nya ketika ngelatih gini itu memang nggak bisa seperfect itu. Memang ada hal-hal yang kita memang harus biarkan. Salah satunya misal kayak tetap harus fun, tetap harus apa ya, kayak gerak dasar juga harus terpenuhi, harus seperti itu. Nggak bisa yang memang sistematis banget, nanti kreativitasnya hilang. Intinya kayak masih ada hal yang kayak gitu yang kita harus jaga. Kayak gitu. Jadi kalau perasaannya gimana, ya memang ini challenge sih, kita bilang tantangan, kita bilang harus dilalui, biar juga kita paham di usia dini kebutuhannya apa. Jadi kita juga kalau besok kita ngelatih di usia dini nanti, kita bisa kasih yang terbaik buat anak-anak ini, gitu sih. Jadi masih diberikan ruang untuk kreativitas bagi anak-anak ya Coach? Kayaknya harus sih. Karena kalau kita punya pemain, kalau misal nanti ini pemain udah bertumbuh sampai yang usia 16 ke atas gitu, nggak ada kreativitas juga pusing juga ya. Semua masa harus by order ya. Sedangkan semua itu kan pemain tuh harus punya kayak apa ya, kayak naluri, feeling kayak gitu, itu kan hari-hari ini sudah harus dimulai dimasuki. Nah, kalau kita cara ngomong apa komunikasi itu salah, kita terlalu kaku di lapangan pun juga kayaknya bisa hilang semua sih kayak gitu. Makanya ya memang benar-benar usia dini ini rentan, kita bilang rentan, tapi kalau kita tepat juga pasti nanti endingnya juga bagus sih menurut saya kayak gitu. Untuk ini kan Coach Anthony megang U10 dan 12 ya. Dasarnya apa untuk bisa mendapatkan ruang kreativitas itu? Pasti kan nggak mungkin semuanya dikreativitaskan, ya kan? Mungkin bisa dikasih tahu. Kalau sama anak-anak 12 ke bawah ya, rules-nya memang harus jelas ya. Yang pertama pasti kita harus ngomong di pertama itu tentang apa namanya, misalnya hukum sebab akibat nih. Kalau kamu lakuin gini, kamu akan kayak gini nih. Kalau kamu misalnya nahan bola kelamaan,
nanti kamu kena pressure untuk passing ke temen susah karena defender sudah baca. Kita kasih banyak ilustrasi kayak gitu. Terus juga ada berapa kayak punish reward pasti ya. Kalau memang salah kita kasih beberapa teguran, kalau benar juga kita apresiasi itu harus. Terus juga kayak ada beberapa hal yang memang itu mutlak mereka harus pahami dan ada beberapa hal yang kita cuman kasih sedikit sedikit kisi-kisi tapi mereka harus gali biar mereka paham artinya apa. Tetap dalam arti kita jadi stimulannya mereka gitu. Enggak yang semua harus kita kasih tapi kita rangsang mereka biar mereka mau nyari sih ini maksudnya apa kayak gitu. Mungkin kalau kayak main sistem gitu kan, kita ngomong sistem untuk usia dini ini kan kayaknya kok susah gitu loh kita ngomong sistem kita bilang. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong simpel nih, habis passing gerak. Nah, sekarang pertanyaannya kan geraknya gimana? Kadang kita kan harus ngajarin geraknya gimana nih, tapi nggak bisa kayak di buku nih, buku gerak nanti cuttingnya harus kayak gini-gini. Enggak, kita cuma passing gerak. Kalau geraknya bola di kiri, minta di kiri, habis itu udah pergi ke kanan. Udah ngomong sesimpel itu. Tapi bahasa buku mungkin tidak sesimpel itu. Ya kayak gitu aja. Jadi kita translatein dari bahasa buku ke bahasanya mereka dengan sesimpel mungkin. Kayak gitu. Ya jadi untuk usia-usia gini itu memang apa ya? Ya angel-angel gampang susah sih gitu. Tinggal kita kalau menurut saya kalau pelatih excited, pelatih mau gali pasti bisa lah. Harusnya bisa. Gitu aja. Nah, sekarang lebih ke tips untuk para pelatih untuk usia 10 sampai 12 tahun tuh harus punya modal apa toh? Nah, harus punya modal apa untuk bisa mengenali ya, mengenali. Kita bahasanya adalah mengenali anak-anak karena kan kalau untuk kita bicara soal melatih anak-anak U12 tahun tuh kayak berasa disiksa apa piye. Ibaratnya kita pengen modal apa bagi para pelatih-pelatih muda untuk bisa mengenali anak-anak di bakatnya masing-masing gitu. Ini saya jawab mungkin sesuai nganu aja ya, pengalaman aja ya. Kalau sesuai buku itu mungkin akan beda-beda. Kalau sesuai pengalaman tuh, kalau saya sejauh ini ya satu punya hati. Ceritanya punya hati itu kan semua orang punya hati. Ya bener punya hati. Cuman hati yang kita tuh mau ya ceritanya tuh namanya pemain ini anggap aja anak kita. Kalau kita buat anak, misalnya anak sakit, pasti kita paling bingung. Mau anak gimana, kita pasti yang paling kepikiran. Nah, jadi benar-benar uh, ini tuh asetnya kita harus jaga. Apapun itu kita juga harus bantu anak-anak ini. Mungkin kayak misal tadi ada pembahasan, kalau kalah gimana? Ya, kalah hari ini, besok belum tentu kalah. Tapi poinnya adalah sebenarnya bukan tentang menang atau kalah, sebenarnya adalah setelah menang atau setelah kalah, bagaimana anak ini bisa mau tetap bertahan di basket, mau tetap berjuang di basket, mau tetap hidup di basket, dan karakter itu yang bisa digunakan nanti di masa depan. Sebenarnya arahnya ke arah situ, bukan cuman value menang, oh menang pasti yang paling benar, kalah itu yang paling jelek. Enggak sih, sebenarnya enggak kayak gitu. Pelatihnya nggak harus cari menang terus ya. Iya, jadi value kita sebagai pelatih itu kembali lagi hatinya kita tuh gimana. Untuk ceritanya lihat anaknya kita lagi jatuh, kita harus gimana, anaknya kita lagi berkibar di atas pun kita juga harus tetap kasih peringatan, ayo, nggak selamanya akan di atas. Jadi benar-benar kita tuh punya hati untuk bantu anak ini tuh berkembang. Berkembang itu banyak hal ya, bukan cuma ngomong berkembang apa ya, kalau ngomong menang-menang tok tuh kan enak, banyak berkembang yang di hal tidak enak itu yang harus tetap bantu itu. Terus kedua memang komunikasi. Komunikasi itu penting banget untuk menjalin relationship sama anak-anak. Komunikasi itu bukan cuma masalah di lapangan kita ngobrol. Oh, kamu polanya ini, anunya gini. Enggak sih, sebenarnya banyak hal di luar itu. Kayak misalnya apa? Halo, lagi apa? Terus, lagi ngapain nih? Wah, sepatunya baru nih ya, gini-gini. Kadang dinyinyirin gitu, ngobrol kayak gitu. Tapi dengan gitu mereka akan, oh ternyata tuh pelatihku kalau di luar itu ya ya just human aja, manusia biasa juga, nggak yang segalak di dalam lapangan misalnya. Nah, di situ juga bisa kita tuh juga dekat sama anak, relationship juga terjamin, juga akan bagus kayak gitu. Dan
Yang terakhir itu benar-benar apa ya, kayak eh ya jadi diri sendiri sih, nggak boleh fake gitu, jujur intinya gitu. Kita liatin diri kita kayak gini, kita jujur, ya kita berharap, kita bersyukur kalau ternyata anak-anak juga dengan kita pun juga akan seperti itu. Karena menurutku belajar itu ibarat mirror ya. Kita belajarin orang itu ibarat kaca aja. Kita nyontoin ini, mereka akan nyontoin, akan niru gini. Kita nyontoin gini, mereka akan niru. Jadi sebenarnya jujur itu penting banget sih. Jadi memang harus punya hati. Yang kedua namanya komunikasi bagus. Jadi sehingga bondingnya bagus. Yang ketiga ya itu jujur. Kalau nggak jujur, mereka juga akan terlatih nggak jujur. Ya kayak gitu sih. Oke, jadi untuk bagi para pelatih-pelatih muda yang ini harus punya hati ya, teman-teman semua untuk melatih anak-anak, harus punya value yang bagus, ya kan, integritas yang bagus, lalu punya hati yang jujur juga. Lalu untuk berikutnya nih, coach, pasti kan ada nih untuk anak-anak, ya kan. Nggak semuanya anak-anak spesial, nggak semuanya anak-anak itu bagus, nggak semuanya anak-anak yang punya atletisme yang bagus. Kadang ada beberapa anak yang memang susah buat lari atau mungkin dari orang tuanya terlalu sayang jadi dia eh, kurang untuk bergerak. Nah, tipsnya nih untuk anak-anak ya kan, untuk anak-anak yang usia di bawah 12 tahun tuh harus apa sih coach? Atau mungkin bagi para parent nih, harus bagaimana sih coach untuk eh, mendatangkan circle-circle yang baik, circle yang baik untuk bola basket sendiri, atau lingkungan yang baik untuk bola basket sendiri, sehingga para pelatih ini nggak yang terlalu repot untuk membenarkan larinya, membenarkan lompatnya, atau membenarkan segala sesuatunya. Pada intinya gini, kalau menyangkut atletisme ya, ya sebenarnya kembali gini aja deh, kembali pada advance-nya, pada pakarnya aja. Kalau kita pelatih basket, kita ngajarin basket. Kalau memang anak ini ada keterbatasan untuk fisik, pasti kita akan rekomendasi. Kita kalau secara pengetahuan ya paham, oh tahu dikit lah, oh ini harus gini ini. Tapi kalau lebih baik kita itu ya juga ngarahin, oke kalau mungkin bisa pergi ke pelatih fisik, bukan yang fisik gimana ya, maksudnya pelatih yang bisa membantu anak ini berkembang untuk mengatasi keterbatasan fisiknya, intinya gitu aja. Jadi iya, jadi kita jangan yang, oh aku tahu nih, habis tahu terus, oh tenang-tenang, nanti tak latih ya. Semua dilatih, dihajar kayak gini, kayak gitu lah, pelatihan kayak gini, kurang tepat juga. Gimana ya nanti ya, tanggung jawabnya sama Tuhan ya, kalau sampai napa-napa nih pemain. Iya, jadi menurutku pelatih ini kalau memang kita tuh advice-nya di ngelatih, yang ngelatih aja. Untuk hal kayak gini kita bisa rekomendasi ke bagian yang mungkin paham di fisik sehingga bisa ngimprove anak ini lebih tepat ceritanya kayak gitu. Bukan tentang siapa yang lebih hebat ya, pelatih basketnya apa pelatih fisiknya, enggak, bukan masalah itu. Tapi kembali lagi kan, aset investasinya adalah anak-anak ini. Masa de masa depan anak-anak ini yang kita kita pingin lihat gitu loh. Bukan kitanya gitu loh. Kalau kita sih apa sih, kita ini cuman ya batu loncatan ke atas, kita ini cuman tangga buat naik aja buat mereka. Tinggal ini aset investasinya yang kita harus jaga gitu loh. Jadi ya jadi para orang tua pun juga harus benar-benar paham bahwa aset investasi ini anak ini ya jangan sembarangan sih, jangan asal kasih, oh iya metode kepelatihan ini ya sebenarnya harus gali juga kan yang benar mana kayak gitu. Gitu sih. Penting nggak sih juara di usia dini atau usia di bawah U12 tahun, terutama juara untuk eh, pertandingan bola basket sendiri, yang dimana di sini gengsinya orang tua, kadang beberapa orang tua yang sangat menggebu-gebu untuk anaknya untuk udah kamu latihan seminggu 7 kali atau 14 kali untuk bisa juara. Ya, seberapa penting juara di usia di bawah U12 tahun bagi bola basket? Kayaknya ya kalau di buku manapun ya, kalau KU 12 ke bawah itu kembalinya
baru belajar untuk menyukai bola basket ya, belum belajar untuk berprestasi ya. Dan faktor utamanya tuh anak-anak harus fun, harus seneng ya. Kalau kita ngomong kompetisi itu sudah pada level yang berbeda, cuman memang mungkin kalau di tempatnya kita agak beda kali ya. Tapi ya kalau menurutku kembali lagi sebenarnya bukan tentang menang atau enggak, juara apa enggak juara. Sebenarnya kembali lagi bagaimana lewat olahraga basket ini anak-anak ini mentalitasnya bisa bisa bagus, karakteristiknya muncul, karakteristik yang positif kita bilang masih mau bersaing, tidak mau kalah, jatuh berdiri lagi, eh, bermain dengan sportsmanship, dengan sportif, tidak menghalalkan segala cara. Sebenarnya value-value itu yang di usia-usia ini itu yang lebih penting menurutku sih. Bukan cuma tentang menang kalah, tapi jegalin orang banyak, nyederai orang banyak juga apa artinya besok ke depan, masa depan mau gimana gitu. Kalau menurutku ya tetap karakter lah, karakter mentality itu yang nomor satu dulu di usia gini. Dan mereka harus fun di olahraga ini, karena ini ibarat lari maraton ya, nggak cuman setahun, 2 tahun, umur 7, 8, 9, 10 juara, terus nanti usia 18 apakah langsung lepas basket gitu ya, bukannya kita ngomong eh, kan ya maksudnya tujuan hidup kembali ke masing-masing, cuman sebenarnya kan kita terlatih untuk apa ya, setia pada hal-hal yang kita sudah punya gitu loh, jangan terus gampang lepas gitu loh. Jadi ibarat maraton ini kan juga anak-anak harus kalau dari awal sudah stres, sudah kayak terpressure, yakin bisa tahan sampai misalnya usia 18 tahun. Kalau dari pengalamanku banyak yang bertumbangan sih. Makanya juga benar-benar motivasinya harus dijaga sih. Jangan cuma ngomong menang kalah atau juara nggak juara sih. Lebih dari itu sih value-nya sebenarnya. Oke, jadi untuk kesimpulannya untuk obrolan kita hari ini, jadi untuk anak sendiri atau untuk parent sendiri jangan terlalu mempressure anak untuk bisa juara di usia dini karena waktunya masih sangat panjang kalau untuk menjadikan anak-anak Anda untuk bisa juara. Lalu untuk berikutnya, bagi para pelatih nih, harus punya hati pada saat melatih anak-anak usia dini, harus punya kejujuran, ya kan, harus punya value juga di situ. Jadi jangan pernah takut untuk mengenalkan bola basket kepada anak, ya, karena bola basket pada intinya adalah fun, adalah suatu kesenangan. Itu hasil dari obrolan kita untuk hari ini, untuk di video ini. So, bagi yang mau titip pertanyaan bisa di kolom komentar ya teman-teman semua. Jadi, terima kasih untuk teman-teman semua. Kita selesai untuk video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan komen and like di video ini. Bye-bye.